Bab 1255. Orang yang menghalangi jalanku. Mati. Naga Kuning Kawada sangat berharap bisa beradu dengan generasi muda. Untuk melihat kualitas anak muda di Neslandia. Kalau tidak, dia akan merasa sia-sia keluar dari gunung. Jika tidak ada kendala, tidak sampai setengah hari, sebuah berita eksplosif akan mengejutkan dunia. Bela diri Lesteku akan kembali ke puncaknya. Tontokuma sangat menantikan momen ini. Sungguh suatu kehormatan besar bagi Nathan untuk mati di Pulau Leste. Di rumah penasihat militer, Nathan dan Raja Seon Utara dikepung oleh ribuan orang. Dan jumlahnya terus bertambah. Di luar rumah penasihat militer berjumlah lebih dari 5.000 samurai. Semua orang menahan napas. Untuk mendapatkan kembali wajah atas penghinaan 5 tahun lalu. Mereka harus membunuh Nathan. Ayo mulai. Nathan dan Raja Seon Utara saling memandang. Dan mereka mulai bergerak. Duar, Raja Seon Utara bergegas masuk ke dalam kerumunan seperti manusia super yang tak terkalahkan. Dalam sekejap dia menarik gelombang udara sepanjang 100 meter. VTTT, VTTT, titik. Kerumunan yang padat tiba-tiba dikoyaknya membuka jalan. Ratusan orang terhempas keluar membentuk jalan yang panjang. Korban tak terhitung jumlahnya terkapar di tanah. Siapapun yang menghalangi jalanku, mati. Nathan juga mulai beraksi. Bam! Dengan satu pukulan, orang di depannya terlempar. Bang bang bang. Pria itu terhempas ke dalam kerumunan seperti peluru yang ditembakkan. Seketika, lebih dari 100 orang semuanya tergusur. Entah berapa banyak tulang yang patah, terkapar di tanah dan berkedut. Set. Titik. Katana yang dipegang puluhan master tingkat dewa ditebaskan pada Nathan. Krak. Titik. Detik berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Katana yang ditebas ke tubuh Nathan semuanya patah. Tubuhnya seperti baja. Kokoh tidak bisa dihancurkan. Nathan juga menjepit katana di antara jari-jarinya. Dengan jentikan ringan, pedang samurai itu patah menjadi 2. VTTT. Dengan membalikkan tangan, katana itu masuk ke dalam tubuh pria itu. Darah bercipratan. Mengejutkan. Semua orang tercengang. Bahkan puluhan master tingkat dewa tidak bisa bertahan selama satu tarikan nafas. Bagaimana cara dia melakukannya? Sikap Nathan acuh tak acuh. Seperti berjalan-jalan di halaman. Dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Sekelilingnya sudah penuh orang-orang. Di sisi lain, Raja Seon Utara menyerang seperti binatang buas. Pasukan yang terdiri dari ribuan orang itu diserang hingga tercerai-berai. Keduanya memiliki gaya yang sangat berbeda. Satu tenang dan satu beringas. Tapi keduanya sama-sama menakutkan. Sama seperti Raja Iblis. Sekali memukul pasti akan mati atau terluka. Dalam waktu singkat, tulang menumpuk menjadi gunung di rumah penasihat militer. 5.000 orang tidak bisa menghentikan mereka berdua. Dengan cepat, keduanya sudah meninggalkan rumah penasihat militer. Sisa orang yang menghadang mereka sudah tidak mencapai 2.000 orang. Tapi samurai yang memiliki kepercayaan jiwa bela diri Leste tidak pernah mundur. Bunuh. Raja Seon Utara menyerang kembali. Nathan mengikuti dari belakang. Pertempuran yang meluluh lantakkan tengah terjadi. Titik. Hanya dalam 5 menit, ribuan orang ini tergeletak di tanah. Tidak ada satupun yang berdiri. Ada beberapa orang yang mulutnya masih mengeluarkan darah. Ingin menghentikan Nathan dan Raja Seon Utara untuk pergi. Tetapi mereka berjuang untuk waktu yang lama. Mereka tetap tidak bisa berdiri. Hanya bisa menatap tanpa daya Nathan dan Raja Seon Utara pergi. 5.000 master hanya bisa menahan Nathan dan Raja Seon Utara selama lebih dari 10 menit. Ini sungguh mengerikan. Terlebih lagi, 5.000 prajurit ini semuanya adalah master di antara para master. Lebih kuat dari 30.000 prajurit yang Nathan kalahkan 5 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa Nathan lebih kuat dari 5 tahun lalu. Di sampingnya masih ada tangan kanan yang kuat. Sungguh tak terkalahkan. Pergi ke menara matahari. Mata Nathan memancarkan cahaya-cahaya dingin. Bab 1256. Mengalahkan 100.000 samurai. Nathan dan Raja Seon Utara tidak menduga ini baru permulaan. Meskipun 5.000 orang di rumah penasihat militer semuanya kuat, jumlahnya relatif kecil. Orang-orang di luar barulah orang-orang yang benar-benar datang untuk menghentikan Nathan.
Rumah penasihat militer tidak jauh dari Menara Matahari. Sekitar 10 kilometer. Tapi jalan 10 kilometer ini penuh dengan master-master. Mereka terus menunggu kemunculan Nathan. Mereka semua adalah samurai yang datang untuk melindungi Tontokuma. Ini semua sudah dalam perhitungan Tontokuma. Bahkan jika gerombolan ini tidak dapat membunuh Nathan, mereka akan menguras habis energinya. Walau tidak mati dikuras, setidaknya akan sangat membuatnya kelelahan. Sayang sekali Tontokuma tidak menyangka bahwa Nathan dan Raja Seon Utara terlalu kuat. Para prajurit di sepanjang jalan tidak menyebabkan banyak halangan bagi Nathan dan Raja Seon Utara. Keduanya menghancurkan pertahanan sepanjang jalan dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang menghadang jalan tumbang. Tidak ada yang berdiri, tapi ada satu hal yang bahkan Tontokuma sendiri tidak menduganya. Sejauh 10 kilometer, total ada 100.000 samurai yang menghadangnya. Mereka semua berjiwa samurai. Begitu mendengar Tontokuma sedang dalam masalah, dan ada kesempatan untuk memperbaiki nama bela diri Leste. Semua samurai di sekitar ikut datang. Tujuannya adalah untuk membunuh Nathan. Kurang dari 1 jam. Tapi terasa 1 abad telah berlalu. Nathan dan Raja Seon Utara akhirnya tiba di bawah Menara Matahari. Keduanya bersimbah darah. Terciprat darah segar hingga menjadi manusia darah. Tapi darah itu bukan milik mereka. Sebanyak 100.000 orang terkapar di sepanjang jalan dari rumah penasihat militer hingga Menara Matahari, tulang mereka menumpuk dan darah mereka mengalir seperti sungai. Prajurit meratap di mana-mana. Malu. Rasa malu terbesar. Ini adalah rasa malu yang lebih besar untuk bela diri Leste. Bahkan lebih memalukan dari 5 tahun lalu. 100.000 samurai tidak bisa menghentikan mereka berdua. Jika pertempuran ini disebarkan, pasti akan dinobatkan sebagai dewa pertempuran. Penguasa Glaceon dan Raja Seon Utara yang bertanggung jawab atas bela diri mengalahkan 100.000 prajurit di Pulau Leste. Ini setara dengan 2 orang menginjak 100.000 prajurit di tanah. Martabat mereka tercabik-cabik. Bahkan pertempuran ini akan membuat bela diri Leste mundur puluhan tahun. Ini penghinaan. Memperolok-olok mereka. Semua orang hanya bisa menonton, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seluruh harapan bela diri Leste bertumpu pada Tontokuma dan beberapa orang yang bersamanya. Ini adalah harapan ratusan ribu orang, bahkan seluruh Pulau Leste, harus mengalahkan Nathan Clark. Dan mengumandangkan kejayaan Pulau Leste. Puluhan ribu orang tergeletak di tanah menatap ke arah Menara Matahari. Di mana terdapat satu-satunya harapan mereka. Melihat Menara Matahari yang menjulang tinggi, Nathan tertawa. Tontokuma, bahkan jika kamu pergi ke langit atau ke dalam bumi, aku akan membunuhmu. Nathan dan Raja Seon Utara melangkah ke Menara Matahari. Menara 600 meter dengan total 200 lantai, setiap lantai tidak terlewatkan oleh Tontokuma. Dia juga mengatur master yang tak terhitung jumlahnya untuk berjaga. Nathan dan Raja Seon Utara bertarung lantai demi lantai. 200 lantai hanyalah masalah waktu bagi mereka. Sungguh tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, baik itu dewa ataupun Tuhan. Inilah Nathan dan Raja Seon Utara. Tontokuma di atas Menara Matahari mengawasi semua informasi. Apa? Nathan telah berhasil menaklukkan 100.000 orang dan datang ke Menara Matahari, sudah menerobos naik. Tontokuma terkejut. Apa dia terluka? Tontokuma bertanya cemas. Seluruh tubuh berlumuran darah. Jika dia bisa sampai di sini, pasti sudah kelelahan, bawahannya melapor. Hahaha, dia sangat kuat. Tapi kita punya yang lebih kuat. Tontokuma tertawa. Siluman pedang tampak tidak terlalu peduli. Tidak peduli sama sekali. Bunuh dia dengan 1 pukulan. Dia berani bertaruh Nathan tidak akan bisa melihat pedangnya dengan jelas. Bersambung.